Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian, dan saat ini kita akan berbicara bagaimana pertanyaan terakhir dari perwujudan impian, yaitu pertanyaan tentang kebermaknaan atau tentang keberartian. Apakah impian kita berarti bagi orang lain atau bermakna bagi orang lain? Ini penting ya, sebagai perwujudan impian kita agar kita menjadi pribadi yang berhasil dan pribadi yang sukses. Jacques Yves Cousteau mengatakan demikian: jika seseorang karena alasan apapun mempunyai kesempatan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa, ia tidak berhak menyimpannya untuk diri sendiri. Jika seseorang karena alasan apapun mempunyai kesempatan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa, ia tidak berhak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jadi, kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil, kita tidak boleh menyimpannya untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois, tetapi kita harus menjadi pribadi yang mau membagikan diri kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Ada seorang bernama Bob Bevert. Bob Bevert ini menulis buku judulnya Halt Time, yaitu bagaimana dia membagi kehidupan menjadi dua bagian. Ketika 0 tahun sampai 40 tahun, 40 tahun yang pertama itu bagian yang pertama. Lalu 40 tahun berikutnya adalah bagian yang kedua dari kehidupan. Dia bercerita bahwa ketika 40 tahun pertama banyak orang mengejar kesuksesan. Kesuksesan dari sisi materi, dari sisi kedudukan, dari sisi jabatan. Tetapi berubah ketika 40 tahun selanjutnya menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang berarti bagi sesama. Nah, orang yang memberikan hidupnya bagi orang lain, orang yang ingin menjadi berkat bagi orang lain, mereka menjadi besar. Mereka besar karena memberi diri mereka kepada orang lain. Dan alasan itu akhirnya melampaui diri mereka sendiri. Nah, ada seorang yang seperti itu, namanya adalah William Wilberforce. William Wilberforce ini adalah seorang yang lahir tahun 1759. Pada awalnya, dia itu seorang yang sukses di parlemen. Umur 20-an dia sudah menjadi anggota parlemen di Inggris. Dia berhasil, tetapi dia hanya hidup hanya untuk dirinya sendiri, egois. Dan akhirnya di paruh kedua hidupnya, dia mempersembahkan dirinya untuk menghapus perbudakan. Dan dia berjuang begitu lama sampai hampir 40 tahun. Dan di akhir hidupnya tahun 1833. Dan dia memang tidak menikmati, karena 3 hari sebelum dia meninggal di tahun 1833, dia mensukseskan, dia sukses karena parlemen Inggris setuju bahwa perbudakan dihapus. Ada seorang penulis mengatakan bahwa ketika dia lahir 1759 itu seperti timah, dan 1833 jadi emas. Karena dia berjuang untuk menghapus perbudakan, dunia berubah, hal-hal sosial berubah. William Wilberforce menjadi pembaharu sosial. Nah, bagaimana sih kita menjadi pribadi yang bisa bermakna? Yang pertama, kita harus berbuat sesuatu bermanfaat bagi diri kita sendiri. Sama seperti instruksi di pesawat. Ketika pesawat dalam keadaan darurat, mari kenakan masker oksigen untuk diri kita sendiri sebelum menolong orang lain. Begitu juga, kita harus mengisi diri kita sendiri. Baru setelah itu kita mau berbuat kepada orang lain. Setelah berbuat baik kepada orang lain, kita tingkatkan lagi.
Sama seperti Nelson Mandela. Dia berkata bahwa impiannya adalah pertamanya untuk dirinya sendiri. Dia ingin bebas. Tapi ketika dia lihat sekelilingnya komunitasnya, dia juga ingin komunitasnya dibebaskan. Bangsanya dibebaskan. Untuk berbuat pada orang lain, lakukan saja cukup dengan satu orang. Diri kita sendiri, lalu aktivitas-aktivitas kecil. Seperti Koichi Honda. Ketika dia berpikir bahwa daripada saya harus naik kereta berdesak-desakan, bis berdesak-desakan, saya hanya ingin pada awalnya sepeda diberi mesin. Tapi akhirnya impiannya itu membesar. Rata-rata para pengubah kehidupan dimulai dari dirinya sendiri, berkembang ke komunitasnya. Lalu kita pun harus mengajak orang lain untuk mewujudkan impian bersama. Dari diri sendiri, berbuat kepada orang lain, lalu setelah itu mengajak orang lain mempunyai impian yang bersama. Karena sebenarnya kita harus ingat apa yang dikatakan Woodrow Wilson. Dia berkata demikian, Anda tidak berada di sini hanya untuk mencari nafkah. Anda ada di sini untuk memampukan dunia untuk hidup lebih memadai, dengan visi lebih besar, dengan semangat harapan dan pencapaian yang lebih sempurna. Anda ada di sini untuk memperkaya dunia, dan Anda memiskinkan diri Anda sendiri jika Anda lupa tugas tersebut. Kita ada di dunia ini untuk memberikan dunia yang lebih baik, untuk memperkaya dunia. Kita memiskinkan diri sendiri kalau lupa bahwa keberadaan kita ini sebenarnya adalah untuk memperkaya dunia, untuk membuat dunia lebih baik. Untuk membuat dunia lebih baik, kita harus punya impian, impian yang bermakna bagi orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.